enter Jannah as a place of eternal bliss. No fear, no pain, no suffering. And you never have to leave the Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, sekarang saya masih ada di Bahrain, dan sekarang saya mau review salah satu masjid yang ada di Bahrain. Dan ini masjid yang harus dikunjungi dan juga banyak wisatawan yang mengunjungi masjid ini. Masjid ini namanya Masjid Al-Fatih atau Masjid Al-Fatih ya kalau kita bacanya. Nah, ini masjidnya besar ya teman-teman, dan parkirannya juga banyak, luas. Masjid Al-Fatih ini di tengah-tengah ya, jadi kelilingnya maksudnya kayak di tengah-tengah kota gitu. Kelilingnya banyak gedung-gedung tinggi. Itu ada Oasis Mall, jadi strategis tempatnya. Dan ini adalah Masjid Islamic Center. Nah, ini ada apa? Monumen. Namanya apa ini ya? Saya akan mereview bagian dalamnya, tapi nanti yang nge-shoot bagian dalam itu adalah suami saya ya. Nah, ini tata letaknya. Ini kita di sini. Di sini. Tuh. Ada balkon. Ada ladies prayer hall di sana ya berarti. Oh, ini dress code-nya. Kingdom of Bahrain, Ahmed Al-Fatih Islamic Center. Mosque dress code. Tuh. Nah. Oh, yang ini not allowed to enter the mosque. Jadi ada aturan menggunakan pakaian ketika masuk masjid ini. Jadi biasanya emang tiap negara atau kota pasti ada dakwah center gitu ya. Dan ini adalah dakwah center. Ini salah satu wisata yang harus dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun luar. Masjid Al-Fatih ini dibangun pada tahun 1988. Merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Tempat ibadah ini dibangun di atas lahan seluas 6.500 meter persegi secara keseluruhan. Daya tempatnya memuat hingga 7.000 orang jamaah. Selain berfungsi sebagai sarana peribadahan, Masjid Raya Al-Fatih juga dibuka untuk para wisatawan, termasuk yang non-muslim, asalkan mereka mematuhi tata krama dan peraturan untuk memasukinya, seperti berpakaian yang menutup aurat. Inisiator masjid ini adalah sang amir pertama Bahrain, yaitu Syekh Isa bin Salman Al-Khalifah, yang lahir pada tahun 1931 dan wafat pada tahun 1999. Ia bermaksud mendirikan sebuah masjid nasional tidak hanya sebagai sarana publik bagi rakyatnya, tetapi juga menyimbolkan kejayaan dan persatuan negeri. Nah, ini teman-teman salah satu Al-Quran yang diambil oleh suami saya di rak Al-Quran. Nah, ketika membukanya, suami saya membaca ini. Jadi,
Ini adalah yang bikin salah fokus ya. Maksudnya jadi fokus. Nah, di sini ada tulisan Bahrain. Jadi ini mungkin cetakan Bahrain ya. If you enter Jannah, it's a place of eternal bliss. No fear, no pain, no suffering. And you never have to leave the Jannah. It's for eternity. This is one thing. On the other hand, Allah talks about the Jahannam. The people of hellfire come to Malik, the keeper of the fire, ask your Lord to give us 1 day respite from the punishment. Say, be quiet. Stay, you'll be here forever. You're not leaving this place. So this is another way to punish them because of their disbelief in Allah and sins and their shirk, that they will not be living Jahannam. So that shows that their punishment is going to be horrible. But there's no hope of getting out of the situation. So when Allah sent Adam alayhi salam to the earth, Hawa, he said, لَكُمْ فِيهَا اهْبِطُوا فِيهَا جَمِيعًا, يعني go down all together. وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. You'll be there. You live there instead. You have your life stability and مَتَاعٌ until a certain time, specified time. مَتَاعٌ is like livelihood. Masjid Al-Fatih ini didominasi warna krem dan putih. Salah satu aspek yang mencolok dari bangunan tersebut adalah kubahnya. Seluruhnya terbuat dari bahan kaca berserat. Jadi menjadikannya kubah ini sebagai fiberglass terbesar di dunia. Kemegahan masjid ini juga tampak dari bagian lantainya yang terbuat dari marmer Italia. Bagian interiornya dipercantik dengan lampu gantung besar yang diimpor langsung dari Austria. Adapun semua pintu pada bangunan ini dibuat dari kayu jati India. Masjid kebanggaan masyarakat Bahrain ini menampilkan corak arsitektur modern yang dipadukan dengan unsur-unsur budaya India, Arab, dan Turki. Warna kultur India tampak dari bentuk kubah yang menyerupai setengah bola dan 2 menaranya yang tinggi menjulang. Adapun rona budaya Arab terlihat dari penampakan eksterior bangunan utamanya. Pada bagian atapnya terdapat pola-pola geometris, seumpamanya benteng-benteng klasik di tanah Arab, sebut saja benteng Masmak di Riyadh, Arab Saudi. Pesona Masjid Raya Al-Fatih semakin terasa di bagian dalamnya bila melihat langit-langit di ruangan utama tempat sholat. Sepatunya taruh sini. Sini, Dek. Ada minum gratis. Masya Allah tuh. Ininya terbuka. Tuh, ini tempat cowok. Ini hari kedua saya kesini ya. Saya mau sholat duhur jamak qasar ke Asyar. Baru mulai sholatnya. Di hotel udah wudhu. Sini deh. Ini karpetnya warnanya sama. Ini temboknya kayak dari keramik ya, keramik apa marmer nggak tahu, dingin banget. Jadi memang masjid itu dari zaman Rasulullah diperuntukkan untuk berbagai macam kegiatan keagamaan ya. Dan di masjid ini terlihat jelas ya kalau ini digunakan juga untuk taklim ya. Jadi untuk belajar agama nih. Mungkin ada jadwal pagi. Tuh ada meja-meja kursi. Seluruhnya
temboknya itu keramik apa marmer gitu. AC-nya gede, dingin banget. Nah ini teman-teman, bule-bule juga pada boleh masuk ke sini karena masjid ini buat ini juga apa, tempat wisata. Jadi dijadikan salah satu tempat wisata. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Jadi teman-teman wajib mendatangi masjid ini karena masjid ini adalah masjid dakwah center, masjid raya, dan masjid terbesar di negara Bahrain. Masjid ini boleh juga untuk non-muslim ya, karena masjid ini adalah salah satu tujuan wisata yang ada di Bahrain. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Insya Allah.